Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel Musik Official Story Crew 02. Dan selamat datang juga di channel Bang Mimin Channel, di mana channel baru saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, linknya ada di bawah. Kali ini saya akan membawakan sebuah novel, yakni pasti sudah kalian tahu ya, The Story of Yachen bab 3926 sampai bab berapa? Yo. Bab 3 apa itu bab 3938, yaitu 12 bab sekaligus. Kenapa saya membawakan upload video lambat-lambat? Satu, nunggu bab-bab baru. Kalau saya sekali upload cuma 2 atau 4 bab, sayang juga kan, nggak puas kalian juga kan. Ada juga yang komen ya gini bang, biar enak, biar puas dengarnya. Nah, disitulah saya membawakan nunggu sampai bab banyak baru saya upload, ya kan. Kali ini saya akan membawakan The Story of Yachen ya, di mana pengawal Vacation Luo Jianseng itu sudah curiga bahwa Yachen mempunyai kemampuan meridian atau kekuatan yang melebihi atau setara dengan dia, setara tingkat 6, dan membicarakannya kepada majikannya yaitu Vacation. Dan Luo Jianseng curiga atau khawatir keselamatan tuannya akan terancam. Langsung saja tanpa panjang kali lebar, tanpa bacot, agar kalian tahu detailnya, langsung saja ya. Bab 3926. Kata-kata Luo Jianseng membuat Vacation mengurutkan kening. Bukan karena Luo Jianseng mengkhawatirkan, dia baru saja menembus tingkat ke-6 tahun lalu secara resmi menjadi prajurit bintang 6. Dengan kekuatan saat ini, di antara prajurit bintang 6 itu hanya seekor bangau. Oleh karena itu, selama kekuatan Yachen mencapai tingkat seniman bela diri bintang 6, ada kemungkinan besar bahwa dia akan lebih kuat darinya, dan akan mudah untuk melihat melalui kultivasinya. Namun, meskipun dia tidak berani mengatakan sesuatu yang terlalu mematikan, melihat Vacation tampak sedikit khawatir setelah memikirkannya sebentar. Dia berkata kepadanya, "Nona, saya khawatir. Saya pribadi berpikir bahwa Yachen adalah prajurit bintang 6 atau bahkan prajurit tingkat tinggi. Kemungkinannya sangatlah kecil dan Anda tidak perlu terlalu khawatir." Vacation bertanya lagi, "Mengapa kau bicara seperti itu?" Luo Jiansing berkata lagi, "Negara ini damai dan makmur, jadi tidak ada peluang mengembangkan seni bela diri rakyat dalam beberapa tahun terakhir ini. Seniman bela diri yang kuat pada dasarnya Yachen adalah penduduk asli Jinling. Kemungkinan menjadi ahli seni bela diri bahkan lebih rendah. Saya tahu itu yang terkuat di Cina hanya bintang 4. Apakah ada prajurit bintang 5 masih belum diketahui juga." Vacation mengangguk ringan dan berkata, "Saya agak berpikir bahwa Yachen terlalu misterius orangnya, dan ada banyak hal yang orang tidak dapat melihat dan mengerti. Tetapi tidak mungkin dia akan menjadi seorang pemuda yang ahli seni bela diri. Belum lagi dia harus belajar Feng Shui dan menjalankan pabrik farmasinya. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak mungkin menjadi master seni bela diri di usia 20-an. Dalam keadaan seperti itu, sepertinya saya lebih khawatir." Luo Jianseng juga sangatlah setuju dan berkata, "Itu benar, Nona. Dalam seni bela diri, bahkan jika Anda telah sekolah seorang guru terkenal sejak kecil dan telah diajar oleh seorang guru terkenal, ditambah bakat Anda sendiri, bukan dia tidak mungkin menjadi prajurit bintang 6 di usia 20 tahun seperti itu. Prajurit bintang 6 terlalu muda, yang atau termuda yang saya tahu berusia sekitar 35 tahun pada saat itu. Dia berlatih seni bela diri pada usia 3 tahun dan menerobos prajurit bintang 6 pada usia 35. Selama 30 tahun, waktu pelatihan seni bela diri harian telah secara konservatif diperkirakan lebih dari 14 jam per hari." Vacation berseru, "14 jam pelatihan seni bela diri setiap hari itu? Dan sisa waktu yang tersisa untuk makan dan tidur. Pada dasarnya tidak ada yang tersisa kan?" "Ya, ya Nona." Luo Jiansing mengangguk dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin mencapai sesuatu dalam seni bela diri, pada dasarnya kamu harus melakukan yang terbaik dan kamu harus menghindari rantai budidaya dunia. Jika tidak, ada terlalu banyak gangguan di sekitarmu Nona, dan itu akan sulit untuk meningkatkan dengan cepat. Dan Yachen apa? Bahkan jika ada seorang seniman bela diri, sulit untuk membuat perbedaan." Dengan itu, Luo Jiansing berkata lagi,
Tetapi jika wanita itu benar-benar khawatir, saya dapat mengatur untuk beberapa orang lagi untuk datang dan memastikan tidak ada yang salah atau lebih aman. Ketika Vacation mendengar ini, semua keraguan di hatinya pada dasarnya telah hilang. Dan dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, seorang mengundang saya untuk makan malam. Masuk akal bagi saya untuk mengantar saya. Jika saya membawa grup atau pengawal lebih banyak di sana, orang lain pasti akan memikirkan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan. Ya Nona, itu tidak pantas juga. Lo Jiansing mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mobil Vacation melaju ke luar kota, berjalan di sepanjang lorong selama 20-an menit, dan akhirnya sampai di rebusan panci besi rumah pertanian Liu Laoshi yang dikatakan Ye Chen. Begitu mobil tiba di pintu masuk, seorang pria muda memerintahkan, letakkan mobil di halaman Tuan. Tuan Ye telah tiba. Vacation melihat ke dalam dan sebuah BMW 530 diparkir di halamannya. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata, ini Ye Chen kah? Benar-benar rendah hingga ekstrim, sangatlah rendah diri dia. Saat ini dia ada 3 mobil di keluarga mereka dan BMW 530 ini adalah yang terburuk. Akibatnya mobil ini benar-benar jatuh ke tangannya. Lo Jiansing pada saat ini dia tidak banyak berpikir dan mengendarai mobil langsung ke halaman pertanian dan diparkir dengan BMW Ye Chen di sebelahnya. Ketika Luo Jiansing turun dari mobil, dia memperhatikan halaman pertanian dengan seksama atau memastikan keselamatan tuannya. Peternakan ini berukuran sedang dengan luas halaman lebih dari 100 meter persegi. Selain dapur, ada juga beberapa ruangan yang dialihfungsikan dari rumah bata. Namun hanya satu dari kotak ini yang menyala. Meskipun Luo Jiansing tidak memiliki aura, bagaimana juga dia adalah seorang prajurit. Terpejam sedikit di aliran udara yang nyata. Dia bisa menilai distribusi personel di halaman pertanian ini melalui kemampuan persepsinya yang kuat atau insting. Pada saat ini selain orang-orang muda di halaman yang mengarahkan parkir, 3 orang lainnya sibuk di dapur dan ada 1 orang di halaman ruangan yang menyala itu dan kamar-kamar lainnya kosong dan mati lampunya. Dia juga sedikit memperluas jangkauan persepsi atau instingnya dan dalam radius puluhan meter. Di sekitar halaman, sepertinya tidak ada tanda-tanda orang lain bersembunyi atau mencurigakan. Selain itu, dari ritme dan intensitas pernapasan orang-orang ini dapat dilihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang biasa dan mereka bahkan tidak memasuki pintu seni bela diri manapun. Dari sini, dia juga sampai pada penilaian dasar bahwa tidak ada penyergapan di halaman atau yang mencurigakan. Jadi, Luo Jiansing berkata kepada Vacation, Nona, Anda bisa turun dari mobil keadaan aman. Mendengar kata-kata ini, Vacation mengangguk ringan dan alisnya berkerut juga terentang. Dia tahu bahwa Luo Jiansing sangatlah kuat dan dia bahkan bisa mendeteksi musuh yang tersembunyi di balik beberapa dinding melalui instingnya dan detak jantung orang lain. Karena itu selama dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa turun, itu membuktikan bahwa tidak ada yang aneh di tempat ini atau aman. Hanya saja lingkungan tempat ini benar-benar membuatnya agak sulit untuk dikatakan. Bangunan halaman pertanian sedikit bobrok. Meskipun telah direnovasi, mereka juga dapat mengatakan bahwa mereka memiliki sejarah panjang. Ketika saya turun dari mobil, saya mencium bau busuk yang mengembang di halaman. Setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa ada selusin angsa gemuk di sudut halaman. Mungkin juga terganggu dengan suara mesin mobil. Selusin angsa besar terus menggepakkan sayapnya di dalam sarang, mengeluarkan suara kicauan yang nyaring, kok gitu ya. Vacation memandangi angsa seputih salju dan kemudian pada gaun haute couture buatan tangan Hermes salju putih yang sama di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan nafas, merasa bahwa dia adalah badut yang di depan sekelompok angsa tersebut. Pada saat yang sama dia juga memfitnah di dalam hatinya. Lingkungan di sini sangatlah buruk. Bagaimana kamu bisa makan nanti? Kuncinya adalah Ye Chen mengundangnya untuk makan malam. Jika kamu duduk dan tidak makan, etika itu jelaslah tidak dibenarkan. Ketika dia ditertekan oleh lingkungan di sini, pintu kotak yang menyala didorong terbuka dan Ye Chen mengenakan kaos putih bersih dan celana jeans putih yang dicuci, berjalan keluar dari pintu. Dia memandang Vacation dan tersenyum antusias. Oh, Nona Zhan,
sudah sampai ke Anda. Silakan masuk. Vacation melihat gaun sederhana dan kasual Ye Chen dan merasa sedikit malu di hatinya untuk pertama kalinya. Outfit Ye Chen seperti ini, di tempat ini seperti ini. Tampaknya tidak bertentangan dengan harmoni. Dan penampilannya yang tampan serta senyuman cerah menjadi orang-orang bantuan yang tidak dapat dijelaskan. Tapi Vacation melihat kembali ke dirinya sendiri. Merasa bahwa dia berpakaian yang berdandan hari ini, seperti badut yang berpakaian berlebihan, terlihat tidak selaras dengan segala sesuatu di sekitarnya dan lingkungannya. Ye Chen tidak menyangka Vacation berpakaian sedemikian formal. Dia bahkan merasa ingin menghadiri makan malam kelas atas. Dia tidak bisa tidak memuji. Hai Nona Zen, berdandan sangatlah indah hari ini dan Anda sangatlah cantik. Vacation merasa lebih emosional ketika dia mendengar ini. Beberapa tidak percaya diri. Awalnya dia selalu cukup percaya diri, tetapi dia tidak berharap untuk merasakan kram dan kecemasan yang kuat untuk pertama kalinya di halaman pertanian pedesaan di pinggiran kota tersebut. Dia berkata dengan malu, maaf Tuan, pilihan pakaian hari ini benar-benar tidak pantas ya. Itu membuat aku tertawa. Ye Chen tersenyum dan berkata, mengapa? Setelah memikirkannya, saya juga meminta Nona Zen untuk tidak mengambil pelanggaran. Setelah Vacation mendengar ini rasanya malu, sangatlah lega. Ye Chen menatapnya dan tersenyum dan berkata, Nona Zen, silakan masuk. Angsanya hampir matang. Melihat undangan Ye Chen, Vacation tidak punya pilihan selain menggigit giginya dan berjalan menuju pintu tersebut. Pada saat ini Ye Chen memandang Luo Jiansheng lagi dan dengan hangat mengundang, saudara, silahkan masuk dan makan juga. Ini bukan untuk orang luar kok. Luo Jiansheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan, terima kasih Tuan, terima kasih atas perhatian Anda. Kebaikan saya, lebih baik menunggu di luar. Saya hanyalah seorang supir. Ye Chen meminjam keledai dari lereng dan mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, saya tidak akan bisa menyapa Anda dengan baik. Luo Jiansheng buru-buru berkata, Tuan Ye, ya sama-sama. Ye Chen tersenyum sedikit dan memasuki ruangan tersebut dengan Vacation. Dikatakan itu adalah sebuah ruangan, itu sebenarnya adalah rumah bata biasa. Luas ruangan tidaklah besar, di dalamnya relatif kosong, tetapi tungku tanah persegi dibangun di dinding yang menghadap ke pintu kamar. Api di bawah tungku semuanya terbuat dari kayu, dan nyala api menyala begitu kuat sehingga meskipun panci besi besar di atas ditutupi dengan tutup panci kayu, uap teruslah menerus keluar dari semua sisi tutup panci tersebut. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau daging yang kuat. Saya tidak tahu mengapa begitu Vacation mencium aroma daging yang pedas. Dia mulai mengeluarkan air liur di mulutnya secara tak terkendali. Dia mengeluarkan sebotol kecil air mineral dari tasnya dan menyesapnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Pada saat yang sama dia bingung, angsa ini baunya sangatlah harum, tetapi makanan yang dibuat di tempat ini akan sangatlah enak. Kamu ingin makan? Dengan ragu-ragu, Ye Chen membujuk ke salah satu kursi dan berkata kepada Vacation, Nona Zen, silakan duduk. Saya tidak tahu apakah makanan di sini sesuai dengan selera Anda. Restoran kelas atas, tapi saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa makanan Prancis adalah Rolls Royce. Makanan barat, jadi saya rasa Anda seorang Cina yang tumbuh di Prancis. Makanan-makanan barat dari tempat-tempat seperti di Jinling pasti akan terasa seperti mengunyah lilin. Jadi saya hanya akan membawa Anda untuk mencicipi makanan khas setempat. Saya harap Anda tidak menyukainya. Jika tidak sesuai dengan selera Anda bisa mengatakan bahwa masih terlambat bagi kita untuk pergi ke kota dan berganti pakaian ke tempat restoran. Obrolan Ye Chen membuat Vacation merasa sedikit lebih tersentuh. Dia berpikir bahwa Ye Chen benar-benar berpikir dengan baik, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Chen hanyalah membicarakannya. Dia tidak pernah belajar di mana makanan barat di Jinling enak. Dia tidak berencana untuk membawa Vacation ke barat manapun atau ke tempat restoran. Dia hanyalah basa-basi. Dan Vacation tidak ada yang berpikir meninggalkan biaya hanya untuk bermain di setiap bidang. Tergerak, dia tersenyum dan dengan sopan berkata, Tuan Ye, sangat baik. Saya sebenarnya ingin mencoba makanan khas lokal yang belum pernah saya rasakan. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Itu benar. Ini adalah karakteristik lokal dari negara kita. Saat dia berkata, dia mengeluarkan tangan dan mengangkat tutup panci tersebut, dan ketika awan besar atau uap
yang menggulung ke langit, bau dagingnya yang lebih kuat tercium di wajahnya. Ayo makan. Vacation juga melihat apa yang mendidih di dalam panci itu. Ini adalah panci berisi angsa yang berwarna saus dan terus-menerus berjatuhan. Selain itu adalah beberapa perut babi yang gemuk dan tipis. Vacation yang dibesarkan di Amerika Serikat jarang makan daging babi. Dua daging yang paling sering dimakan adalah daging beef dan ayam. Dan ayam hanyalah makanan dada ayam berkalori rendah. Satu-satunya daging babi yang bisa dia makan dalam hidupnya adalah olahan bacon. Jadi dia hampir tidak menyukai perut babi yang berlemak itu. Namun ketika dia melihat potongan besar daging babi tersebut berjatuhan di dalam panci, dia ingin merasakan seperti apa rasanya. Melihat dia agak lamban, Yachan mengambil sepotong angsa untuknya meletakkannya di piring di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya khawatir, Nona. Seorang wanita seperti Anda sangatlah teliti tentang citra ketika dia makan angsa. Jika Anda memotong daging menjadi potongan-potongan kecil, Anda bisa mencicipi rasanya terlebih dahulu." Yachan menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Oh iya, saya belum menggunakan sumpit ini, jadi tidak masalah, bukan?" Tidak. Vacation menggelengkan kepalanya dengan cepat. Melihat Yachan mengambil inisiatif untuk mengambil sayuran untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan malu seperti seorang gadis. Pada saat ini, Yachan mengambil sepotong perut babi lagi dan meletakkannya di piringnya dan berkata, "Angsanya yang direbus dengan perut babi itu enak. Perut babi itu sendiri lebih enak. Kamu juga bisa mencobanya. Selain itu, kacang kering yang direbus di dalam juga wajib. Kamu tidak akan pernah makan hidangan seperti ini di Prancis, bukan?" Vacation melihat bahwa piring-piring kecil di depannya ditumpuk dengan makanan oleh Yachan dan dia malu dan tersentuh. Dia jarang makan sendirian dengan atau anak laki-laki manapun. Jadi dia adalah pertama kalinya dinner dia merasa diperhatikan oleh lawan jenisnya. Jadi dia mengangguk malu-malu dan berkata, "Tuan Ye, jangan selalu menjemputku atau memanjakanku. Kamu belum makan sesuap pun." Yachan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Nona. Kupikir jika aku menggunakan sumpit ini, aku tidak bisa mengambil makanan untukmu." Selain itu, dia menaruh sepotong angsa dengan kulitnya dan berkata, "Sebenarnya makanan angsa besar. Berarti makanan ini daging dan dengan kulitnya adalah yang paling harum. Cobalah segera, Nona." Vacation mengangguk cepat dan hati-hati memasukkan potongan daging ini ke mulutnya dan meniup dengan lembut. Lalu dengan hati-hati menguji suhu dengan bibirnya. Di mulut Anda yang dia mengunyah dengan lembut. Tidak masalah jika dia mencicipinya dulu. Mata Vacation tiba-tiba melebar. Dia merasa bahwa aromanya sangat kuat, memenuhi mulut dan lidahnya. Aroma panci besi berbahan bakar kayu ini direbus untuk waktu yang lama dan belum pernah dirasakan di Amerika Serikat. Ya, itu mengejutkan sekaligus. Setelah itu dia tidak sabar untuk mencoba perut babi yang diberikan Yachan padanya. Perasaannya meleleh, gemuk tetapi tidak berminyak di mulut, bahkan menumbangkan persepsinya tentang daging babi. Tapi yang paling mengejutkannya adalah kacang kering sederhana di dalam tungku tersebut. Karena dia tidak bisa membayangkan mengapa kacang garing asli menjadi begitu lembut tapi rasanya ulet. Dan rasanya enak sekali dan sampai meneteskan air mata Vacation. Yachan tidak menyangka bahwa wanita yang kembali dari negara asing ini akan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa ketika dia memakan angsa rebus yang besar di dalam panci besi. Jadi dia buru-buru memanggil koki lagi dan menggunakan tepung jagung untuk menempelkan lingkaran tortella dalam panci. Tidak pernah terfikir bahwa kue gandum sederhana ini yang sesekali lagi menyegarkan pangkuan Vacation yang membuatnya memujinya. Yachan melihat waktu. Yang Luau Vacation bersemangat untuk makan. Ini sudah jam 7:30 malam. Meskipun ada tirai di dalamnya, dapat dilihat bahwa langit di luar telah menjadi gelap. Yachan merasa bahwa saat ini hampirlah merupakan waktu yang terbaik untuk bertindak pada prajurit bintang 6 di halaman. Dia berencana menggunakan alasannya pergi ke toilet untuk meninggalkan ruangan tersebut. Langsung pergi ke halaman dan mengendalikan prajurit bintang 6 secepat mungkin. Dan kemudian membiarkan Hongwu langsung membuatnya ke dalam mobil dan membawanya ke kandang anjing. Jadi dia mengirim pesan ke Hongwu dan memintanya untuk mengemudi sekarang. Hongwu sedang memimpin dua anak buahnya saat ini, menunggu di sisi jalan 2 km jauhnya. Setelah menerima pesan teks dari Yachan, dia segera menginstruksikan bawahan di kursi pengemudi. "Berkendara, ayo lewat sekarang, cepat."
Bawahan segera memasang persneling dan mengemudikan mobil tersebut. Tepat ketika Ye Chen hendak mencari alasan untuk keluar, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari Wang Paozhong. Pada saat ini Ye Chen sedikit menyerengit dan berpikir mungkin jaringan intelijennya sudah punya berita. Jadi dia mengangkat telepon secara langsung dan secara alami berkata kepada Vekasin, "Nona, saya akan keluar dulu, ada telepon." Vekasin tidak ragu-ragu bahwa dia ada di sana, mengangguk dan berkata, "Silakan tuan." Ye Chen mengambil telepon dan pergi ke halaman. Oleh karena itu pengemudi dan pengawal Vekasin Luo Jiansheng masih berdiri tak bergerak di pintu kota itu. Ye Chen melirik Luo Jiansheng. Dia tahu betul bahwa sebagai prajurit bintang 6, Luo Jiansheng selama dia terhubung ke telepon, Luo Jiansheng pasti akan mendengar suara Wan Paozhong dan yang dikatakannya di telepon. Namun Ye Chen dengan tenang mengangguk ke Luo Jiansheng dan kemudian langsung menekan tombol jawab dan berkata dengan ringan, "Hei, hancurkan pasukan. Sudahkah kamu menemukan hasilnya?" Begitu Ye Chen mengatakan, Luo Jiansheng tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Namun karena Vekasin memberikan perhatian khusus pada Ye Chen, dia menanjamkan telinganya dan tanpa muncul dan siap mendengar atau menguping percakapan antara Ye Chen dan pihak lain untuk melihat apakah dia dapat mendengar informasi yang berguna. Tetapi pada saat ini Ye Chen melirik Luo Jiansheng dan ketika matanya bertemu, dia memegang ponsel di satu tangan dan mengangkat tangannya ke Luo Jiansheng dengan tangan lainnya. Luo Jiansheng tidak terlalu memikirkannya dan tanpa sadar dia mengangguk dan menyapa. Pada saat ini Ye Chen sudahlah berjalan ke arah Luo Jiansheng. Pada saat yang sama dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dengan tangan kanannya dan memasukkan ke dalam mulutnya sebagai isyarat. Merokok sambil menjawab telepon adalah hal biasa bagi banyak orang, jadi Luo Jiansheng tidak terkejut sama sekali. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Chen tidaklah merokok sama sekali, dan bungkus rokok di sakunya juga yang diminta oleh Ye Chen pada adik laki-laki Hongwu sebelum mereka datang. Pada saat ini, Wang Paozhong di telepon membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Ye, jaringan intelijen memiliki balasan. Zanfair yang Anda cari adalah, yang nama aslinya adalah Vekasin, adalah Nona Fei Jia dari keluarga Fei." Setiap kata yang diucapkan, Wang Paozhong jelas jatuh ke telinga prajurit bintang 6 atau didengar oleh pengawal Vekasin. Ketika dia mendengar 3 kata Vekasin, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Segera setelah itu dia menatap Ye Chen dengan penuh pemusuhan dan niat membunuh. Tetapi bahkan pada saat ini dia tidak menyadari betapa berbahayanya Ye Chen saat ini. Dia hanya tidak berharap bahwa Ye Chen akan memiliki saluran untuk mengetahui identitas sebenarnya dari keluarga tuannya. Ini juga berarti bahwa saya dan Nona Muda telah terpapar, dan Nona Muda di ruangan itu mungkin adalah bahaya kapan saja bisa datang. Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Chen dan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya belum menanyai Anda, Tuan. Anda bahkan menanyai saya." Ye Chen tidak mengubah nama atau nama keluarga saya, tidak seperti Nona Fei yang duduk di dalam saya, sengaja menggunakan nama palsu atau identitas palsu. Keluarga Luo berkata pada saat pendirian, wanita muda itu tidak memiliki kebencian terhadap Anda. Ada alasan untuk menggunakan identitas lain. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Saya tidak mengatakan bahwa dia memiliki niat buruk terhadap saya, kan? Apa yang salah? Apa yang Anda lakukan dengan gugup seperti itu?" Dengan mengatakan itu, Ye Chen berkata kepada Wang Paozhong, "Paozhong, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Tutup telepon dulu." Wang Paozhong buru-buru berkata, "Tuan Ye, ada prajurit bintang 6 bernama Luo Jiansheng di samping Vekasin." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Dia ada di depanku saat ini." Wang Paozhong di ujung telepon terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Maaf Tuan, maaf. Bawahan terlalu mengkhawatirkan Anda." Setelah itu dia langsung berkata, "Tuan Ye, karena Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka bawahan tidak akan mengganggu Anda." Percakapan antara mereka berdua secara alami didengar oleh Luo Jiansheng, dan dia tidak bisa memunyikan kekagumannya dan bertanya kepada Ye Chen, "Saya dapat mengetahui identitas wanita muda itu, dan saya juga dapat mengetahui bahwa saya berusia 6 tahun. Prajurit bintang 6, siapa kamu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar bertele-tele ya. Namaku Ye Chen." Luo Jiansheng mengulurkan kening dan berkata kepada Ye Chen, "Saya tidak peduli siapa Anda. Saya akan membawa wanita itu keluar dari sini sekarang. Adapun masalah identitas penyembunyian wanita itu, dia secara alami akan menjelaskan kepada Anda secara langsung nanti. Silakan pergi dari sini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika tidak?"
Luo Jianxing mengepalkan tinjunya, persendiannya bergerak dan berkata dengan dingin, "Tidak ada ahli seni bela diri di sekitar sini. Berapa orang yang di dapur sama sepertimu? Mereka semua adalah orang-orang biasa. Aku ingin masuk. Kamu tidak bisa hentikan aku. Alasan mengapa aku memintamu untuk pergi adalah karena aku tidak ingin menyakitimu." Aku tidak tahu bagaimana memuji. Ye Chen terkekeh dan berkata dengan main-main, "Tidak ada yang memberitahuku 4 kata ini, waktu untuk yang lama. Tiba-tiba aku masih merindukan sedikit." Luo Jianxing mengertakkan giginya dan berkata, "Apa kamu pikir aku bercanda dengan gertakanku? Karena kamu memiliki jaringan intelijen yang begitu kuat, tidakkah kamu tahu apa kekuatan prajurit bintang 6 itu?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Saya tahu kok, kekuatan seniman bela diri bintang 6 itu. Sejujurnya saya merajam 2 pejuang bintang 6 sampai mati tempo hari itu." Ketika dia mengatakan ini, Ye Chen tidak lupa mengelurkan tangannya membuat gerakan seperti tangan gunting. Ketika Luo Jianxing mendengar ini, seluruh orang-orang benar-benar kesal. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen dapat membunuh 2 prajurit atau merajamnya, dan membunuh 2 prajurit bintang 6 dengan tangannya sendiri. Dan dia masih melempari mereka dengan batu sampai mati. Ini hanyalah kengerian dunia. Jadi dia menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Tuan Ye, saya tidak ingin menyakiti Anda, tetapi Anda telah membuat saya kesal dengan kata-kata beberapa kali. Jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan terhadap Anda. Saya akan memberitahumu dengan tinjuku apa itu prajurit bintang 6 sebetulnya." Karena itu dia hampir tanpa berpikir mengumpulkan energi sejatinya di dalam tinju dan kakinya, kemudian bergegas ke Ye Chen secara langsung. Namun Luo Jianxing benar-benar menginginkan kehidupan Ye Chen. Dia hanya ingin memberi Ye Chen pelajaran, biarkan dia melihat kekuatan prajurit bintang 6 sejatinya. Tubuh Luo Jianxing bergegas menuju Ye Chen seperti truk cepat menurutnya, bahkan jika dia tidak mengepelkan tinju, cukup pukul Ye Chen dengan tubuhnya, dia sudah cukup untuk membunuh Ye Chen. Tapi apa yang tidak dia harapkan dalam mimpinya adalah bahwa Ye Chen tidak bermaksud menghindari di tengah jalan, hanya mengeluarkan tangan dengan malas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pejuang bintang 6, dengarkan saya. Tidak ada bedanya dengan anjing mati." Merasa dipermalukan, Luo Jianxing mengerutkan giginya dan berteriak, Kamu meremehkanku. Kamu mencari kematian kah?" Karena itu tubuh meledak dengan kekuatan yang lebih kuat yang langsung menuju ke tubuh Ye Chen. Namun pada saat dia hendak bergegas menuju Ye Chen, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah menyedot semua kekuatannya dalam sekejap, dan seluruh orang itu jatuh ke padang pasir, seperti sebutir pasir tanpa membuat gelombang sama sekali. Ketika dia melihat dengan jelas, dia terkejut menemukan bahwa tangan Ye Chen menghalanginya saat ini. Ini membuatnya tersambar petir dan kaget, karena dia tidak bisa mempercayai. Ye Chen hanya mengeluarkan satu tangan dan sepenuhnya menahan seluruh tubuhnya dan bahkan mengeluarkan semua kekuatannya dan satu tangan. Namun, Ye Chen menghalangi pukulan tersebut. Semua kekuatan yang baru saja dia seduh sepertinya tenggelam ke lautan pada saat ini, dan dia dampak besar itu langsung hilang tanpa jejak. Pada saat ini pandangan dunia Luo Jianxing benar-benarlah ditumbangkan. Pada saat inilah dia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Ye Chen hanyalah perbedaan antara awan dan lumpur. Dia memandang Ye Chen dengan ngeri dan bertanya dengan susah payah, Kamu bagaimana bisa memiliki kekuatan sebegitu kuat? Siapa kamu sebenarnya?" Ye Chen mengangkat alisnya dan tersenyum. "Kamu telah mengajukan pertanyaan ini 3 kali." Luo Jianxing bertanya tanpa sadar, apa basis kultivasimu? Aku belum pernah melihat seseorang yang dapat melampaui prajurit bintang 6 sebelum dia berusia 30 tahun. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kalau begitu, pernahkah Anda mendengar tentang Wang Paozhong?" "Tentara Wang Paozhong?" Luo Jianxing berseru, "Aku pernah mendengar bahwa penguasa istana Wang Long, prajurit bintang 8. Ye Chen tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu tahu berapa umurnya?" Luo Jianxing menggelengkan kepalanya. Orang ini sangatlah misterius. Tidak ada yang tahu informasi spesifiknya dan detailnya. Bicara tentang ini, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya dan bertanya dengan ngeri, "Apakah kamu orang yang baru saja kamu panggil adalah Wang Paozhong?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Ya, itu dia. Tapi dia berusia kurang dari 30 tahun. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Saya belum berusia 30 tahun. Jadi sepertinya Anda memiliki sedikit pengetahuan." Keluarga Luo terkejut dan akhirnya menyadari apa artinya menjadi seorang di luar dan ada surga di luar langit. Dia selalu berpikir bahwa tentara Wang Paozhong
dapat memiliki kekuatan prajurit bintang 8 dan menjalankan organisasi sebesar Istana Wanglong. Selain itu, tidak dia juga adalah Wang Paozhong sebagai penguasa Istana Wanglong. Bahkan akan mengaku sebagai bawahan di depan Ye Chen. Mungkin Ye Chen di depannya adalah penguasa Istana Wanglong yang sebenarnya. Tepat ketika tiga pandangan Luo Jiansheng ditumbangkan dan hatinya sangatlah terkejut, sebuah kendaraan komersial melaju ke pintu rumah pertanian itu. Begitu mobil berhenti dengan mantap, pintu listrik di barisan belakang terbuka. Langsung kemudian Hongwu keluar dari mobil dan menunggu dengan tenang di pintu. Ketika Luo Jiansheng melihat ke belakang, hatinya tiba-tiba menjadi sangatlah gugup. Dia berpikir bahwa Ye Chen harus mengikat wanitanya sendiri dalam posisi seperti itu. Jadi dia secara tidak sadar ingin melaporkannya dengan keras ke Vekasin di dalam ruangan tersebut. Tapi dia tidak menyangka suaranya benar-benar tersangkut di tenggorokan dan tidak bisa keluar. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri bertanya-tanya, metode apa yang kamu lakukan untuk membuat diriku diam? Pada saat ini Ye Chen terkekeh dan menepuk pundaknya. Dalam sekejap beberapa aura mengalir masuk dan kesadaran Luo Jianxing juga tersegel atau pingsan. Dengan kuat di tubuhnya seperti kesadaran Chen Zhonglai yang telah menyegel kuil Wanlong. Setelah itu Ye Chen menatap matanya dan berkata, kamu tidak perlu takut, aku tidak akan mengambil hidupmu untuk saat ini, tetapi kamu harus bekerja keras untuk mengubah tempat untuk beristirahat, dan beristirahatlah. Kondisi di sana tidak terlalu bagus dan kamu masih harus mengatasi masalah itu. Setelah itu dia menunjuk ke kendaraan komersial Hongwu dan berkata kepada Luo Jiansheng, hei, kamu mau naik sendiri kan? Luo Jiansheng menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat mengendalikan tubuhnya sekarang. Dan seluruh orang bahkan lebih ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen melakukan seperti itu. Ketika dia menemukan bahwa tubuhnya berbalik sepenuhnya, tak terkendali dan berjalan menuju mobil komersial, dan dia tiba-tiba jatuh ke dalam keputusan yang ekstrim. Karena dia telah menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, dan tubuhnya sebenarnya dikendalikan oleh perintah Ye Chen. Karena itu dia hanya bisa melihat saat dia masuk ke mobil komersial itu. Ketika Hongwu melihat Luo Jiansheng, matanya melebar karena terkejut, dan kemudian berlari ke Ye Chen sepanjang jalan dan berkata dengan suara rendah, Tuan Ye, saya telah melihat orang ini. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana kamu bertemu? Kapan kamu bertemu dengan dia? Hongwu berkata dengan tergesa-gesa, beberapa hari yang lalu ada sekelompok orang yang langsung memesan ruangan kelas emas di Hotel Tianxing saya selama sebulan dan memberi mereka lebih dari 10 juta makanan. Mereka datang untuk makan 2 kali sehari. Di antara mereka adalah dia. Ye Chen sedikit terkejut dan dia tidak bisa menahan kerutan dan dengan ekspresi lucu di wajahnya dan berkata, sepertinya ini telah menargetkan saya sejak lama. Wanita ini memang memiliki sesuatu yang dia rencanakan. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Hongwu, cepat dan bawa orang itu kembali ke kandang anjing kamu. Ingatlah untuk tidak diawasi dan difoto wajahnya. Hongwu mengangguk dan berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, saya siap. Kamera dan sekitar di sini telah dihancurkan oleh seseorang yang saya atur. Setelah beberapa saat saya akan membiarkan mobil keluar kota dan berjalan ke jalan berikutnya sejauh 20 km. Ada satu lagi di sana, mobilnya menunggu di sana dan tidak ada kamera. Di hutan belantara di sana, saya akan membawanya orang itu untuk mengganti mobil dan langsung kembali dengan kecepatan tinggi. Saya tidak akan melewati 104 nasional jalan raya. Adapun mobil ini, ia akan pergi ke selatan, ikuti jalan raya nasional 104 sampai ke Zhuozhou dan Hangzhou. Berbicara tentang ini, Hongwu berkata dengan percaya diri. Dengan cara ini, bahkan jika orang lain memeriksa semua mobil yang melewati jalan raya tersebut, tidak mungkin menemukan mobil lain di depan. Ye Chen mengangguk puas dan tersenyum. Ya, kerja bagus. Hongwu, kamu semakin detail dan semakin pintar. Hongwu tertawa dan berkata, hei tuan. Saya sebenarnya tidak pandai dalam hal semacam ini, tetapi Tuan Ye banyak mengajari saya sebelumnya. Anda ahli dalam memainkan ini. Ye Chen mengangguk. Chen Zhekai secara alami jauh lebih baik daripada Hongwu di otaknya, tetapi Hongwu memiliki lebih banyak kontak dengannya, dan telinga serta matanya memang membuat kemajuan besar untuk Ye Chen dan Chen Zhekai. Segera dia membuka mulutnya dan berkata, oke, sekarang kamu sudah mengatur semuanya, cepatlah pergi. Hongwu melambai ke Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, saya akan pergi. Ye Chen mengangguk, silakan.
Anggu buru-buru masuk ke mobil dan menginstruksikan adik laki-lakinya untuk pergi dengan cepat. Ayo jalan. Melihat Luo Jiansheng dibawa pergi, Ye-Chen berbalik dan kembali ke ruangan tersebut tanpa penundaan. Pada saat ini, Vexin di dalam kotak sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar pada saat ini. Lagi pula, tempat ini terletak di sebelah jalan raya nasional dan lalu lintasnya mendesing dan pergerakannya sangatlah tinggi dari waktu ke waktu. Sebuah truk yang kelebihan muatan lewat, bahkan seluruh tanah akan bergetar. Oleh karena itu, Vexin tidak dapat mendengar gerakan lain di luar. Setelah Ye-Chen kembali, dia tersenyum dan berkata kepada Vexin, "Maaf, Nona Zhen, sesuatu terjadi barusan yang membuatmu menunggu lama." Vexin buru-buru berkata, "Tuan Ye tidak perlu terlalu sopan. Apakah Anda sudah selesai?" Ye-Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Setelah solusinya selesai, klien hanya berkonsultasi sedikit tentang Feng Shui, dan itu mungkin hampir cukup untuk menjelaskan kepadanya." Akting Ye-Chen terlalu tulus dan terlalu menghayati, jadi Vexin tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap Ye-Chen. Jadi Vexin tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong Tuan, saya tidak tahu apakah istri Anda memberitahu Anda bahwa villa yang saya beli di Villa Shuiyun telah dipercayakan kepadanya untuk mendesain ruangan saya." Ye-Chen mengangguk dan berkata, "Istri saya memberitahu saya tentang itu. Dia sendiri sangatlah senang karena dia belum pernah menemukan proyek yang begitu bagus dan begitu mewah." Setelah berbicara, Ye-Chen berkata dengan sopan, "Terima kasih Nona Zhen, karena telah menyerahkan proyek sebesar itu ke tangan istri saya dan mempercayakannya." "Di mana?" Vexin berkata dengan tergesa-gesa. "Tuan Ye membantu saya melihat Feng Shui di villa saya, tetapi tidak mengambil 1 sen pun. Saya juga membalas untuk kebaikan Anda, jadi jangan sopan dengan saya." Ye-Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan tulus, "Karena Nona Zhen sangatlah menarik, maka akan ada tempat di Jinling di mana Ye-Chen berguna di masa depan. Tolong jangan sopan padaku, Nona Zhen." Mendengar kata-kata Ye-Chen, mata besar Vexin mau tidak mau bersinar dengan kegembiraan. Dia mendekati Ye-Chen dengan sengaja hanya karena dia ingin mengumpulkan beberapa persahabatan dan bantuan pribadi dengannya. Hanya dengan cara ini suatu hari nanti mungkin baginya kurang ajar untuk memintanya menjual pil permajaan untuk dirinya sendiri atau secara pribadi. Dan apa yang Ye-Chen katakan barusan memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia percaya bahwa selama ini dia terus bekerja keras dan terus mendekati Ye-Chen sebelum pelelangan dimulai. Pil permajaan akan benar-benar pasti akan dia miliki. Adapun kegembiraan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat gelas air dan berkata kepada Ye-Chen, "Tuan Ye, saya akan menggunakan teh daripada anggur bersulang untuk Anda." Ye-Chen mengangguk dan tersenyum dan juga menyentuhnya sedikit dengan gelas air dan berkata dengan sopan, "Ayo Nona Zhen, makan lebih banyak daging." Setelah itu dia menggunakan sumpitnya sendiri untuk memberikannya beberapa potong padanya. Melihat sumpit telah digunakan oleh Ye-Chen, Vexin terkejut sesaat. Detak jantungnya sedikit meningkat dan tersipu malu dan berkata, "Terima kasih Tuan." Ye-Chen berkata sambil tersenyum, "Sama-sama, kamu harus makan dengan baik." Dia 20 menit kemudian, Vexin akhirnya meletakkan sumpitnya dan sambil dengan lembutnya menyangka bibirnya dengan tisu. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Ye, saya kenyang. Ini mungkin karena saya tumbuh dan makan makanan yang memuaskan malam ini." Ye-Chen tersenyum dan berkata, "Lebih baik jika Anda suka makan. Saya akan membawakan Anda beberapa makanan khas lokal lainnya jika saya memiliki kesempatan lain di masa depan nanti." Vexin mengikuti kata-katanya dan berkata, Baik Tuan, saya belum pernah ke Jinling sebelumnya, dan saya tidak tahu apa-apa tentang karakteristik lokal di sini. Jika Anda membawa Tuan Ye, Anda pasti akan menghindari banyak hal di jalan memutar atau mempersulitnya." Ye-Chen mengangguk dan tersenyum. Kemudian 2 hari kemudian, "Saya akan membawa Anda ke masakan Huaying paling terkenal di lembah sungai Yangtze." Setelah berbicara, Ye-Chen dengan santai berkata dengan santainya, "Kebetulan saya punya teman yang menjalankan sebuah restoran dan spesialis utamanya adalah masakan Huayang. Ini cukup terkenal di Jinling, disebut Tianxing Mansion. Ketika saya kembali, saya akan berbicara dengannya dan membiarkan dia menyiapkan meja untuk kita." Vexin merasa besar ketika dia mendengar kata-kata Tianxing Mansion. Dia berpikir dalam hatinya, makanan di Xiangfu enak hari ini, tetapi tidak peduli seberapa enaknya, tidak tahan untuk makan setiap hari. Selain itu, saya sudah menjadi pengunjung tetap di Tianxing Mansion akhir-akhir ini. Jika Ye-Chen mengetahuinya, saya mungkin akan lebih memikirkannya. Pasti akan ada kerugian dan tidak ada manfaatnya.
Memikirkan hal ini dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya pernah ke Tianxiang Mansion, makanannya memanglah sangat enak, tetapi makanan di sana masih agak terlalu boros. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki sesuatu yang lebih untuk membumi pilihan. Makanan pertanian seperti hari ini menurutku lebih baik seperti ini, sangatlah enak." Ye Chen tersenyum dan bertanya dengan herannya, "Apakah Anda pernah ke Tianxiang Mansion?" "Oh, saya tahu. Saya akan menyapa dan meminta bos di sana untuk membebaskan Anda dari pesanan atau bil." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Dengan cara ini saya akan memanggil bos Tianxiang Mansion sebentar lagi dan tidak peduli kapan Anda pergi. Nona Zhan biarkan dia memberi Anda pengabaian atau gratis ya." Vekasin buru-buru berkata, "Betapa malunya orang-orang membuka pintu untuk bisnis. Bagaimana mereka bisa menggratiskan, Tuan Ye? Janganlah terlalu sopan terhadap saya." Ye Chen pada awalnya tidak sopan. Dia hanya memperlakukan Vekasin sebagai tikus kecil dan hanyalah basa-basi. Sekarang menggodanya untuk bermain menggunakan untuk melihatnya terlebih bingung untuk sementara waktu. Jadi Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika ini masalahnya maka saya akan mencari restoran yang lebih banyak karakteristik lokal Jinling. Dan kemudian saya akan mengajak Nona untuk mencicipinya." Vekasin mengangguk berulang kali, tersenyum dan berkata, "Saya tidak akrab dengan tempat saya dilahirkan di Jinling ini. Dan hanya Tuan Ye yang sebagai teman saya. Saya telah merawatnya selama ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sangatlah mudah untuk berbicara, saya akan mengaturnya." Dengan itu, Ye Chen melihat waktu yang tersenyum sedikit. "Nona Zhan, sudah larut atau haruskah kita sampai di sini hari ini?" "Oke," Vekasin mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih Tuan atas keramahan Anda malam ini." Kamu terlalu sopan." Ye Chen berdiri sambil tersenyum melihat Vekasin juga bangkit dan mengambil tas di tangannya. Dia berjalan ke pintu terlebih dahulu dan membuka pintu ruangan itu dan berkata sambil tersenyum, "Ayo Nona Zhan, silakan Anda duluan." Vekasin membungkuk sedikit dan mengangguk terima kasih, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Pada saat ini langit di luar benar-benarlah sudah gelap, dan meskipun lampu dinding menyala, di halaman cahayanya masih sangatlah redup. Begitu Vekasin keluar, dia tanpa sadar mencari sosok Luo Jiansheng pengawalnya. Tetapi tiba-tiba Luo Jiansheng tidak berdiri di samping mobil seperti biasanya. Mau tak mau dia sedikit terkejut. Dia berpikir dalam hati, di mana Luo? Dia bisa menunggu di dekat mobil setiap saat. Mengapa dia tidak terlihat hari ini? Apakah dia beristirahat di dalam mobil? Memikirkan hal ini, dia segera melangkah menuju mobilnya. Tetapi ketika dia sampai di jendela mobil, dia membungkuk dan menemukan bahwa mobil itu kosong dan tidak ada tanda-tanda pengawalnya. Jadi dia buru-buru melihat sekeliling lagi. Dia berseru seluruh halaman pertanian dan tidak melihat pengawalnya. Ini membuatnya merasa sedikit bingung. Dia kemudian dengan cemas mengeluarkan ponsel dan mencoba menelepon Luo Jiansheng, tetapi panggilan itu diminta karena tidak dapat terhubung. Ini membuatnya panik dalam sekejap sambil terus mencoba menelepon dia, terus berputar-putar di sekitar tempat itu dengan cemas. Ye Chen pura-pura terkejut dan bertanya, "Nona Zhan, ada apa denganmu?" Vekasin berseru tanpa sadar, Saya kehilangan sopir. Entah kemana sopir saya. Hilang?" Ye Chen berkata dengan heran, "Bagaimana bisa? Orang sebesar itu hidup mengatakan tidak akan menghilang. Ketika saya keluar untuk menjawab telepon tadi, saya menyapanya. Di sini juga." Setelah berbicara, dia buru-buru berkata lagi, "Mungkin dia pergi ke toilet." Vekasin berkata dengan ekspresi bingung, tetapi ponselnya tidak bisa dihubungi. Dia adalah seseorang dan ponselnya tidak pernah diblokir atau dimatiin. Dan gaya kerjanya berhati-hati. Dan dia tidak akan pernah hanya menyapa atau langsung menghilang. Jadi aku curiga dia mungkin dalam masalah. Ye Chen berkata dengan santai, "Bagaimana jika ponselnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang kloset saat pergi ke kamar mandi, Nona?" Vekasin tercengang sejenak, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu dan itu tidak mungkin. Dan keahliannya dia tidak akan pernah membuat kesalahan atau ceroboh tingkat rendah seperti itu." Dalam pandangan Vekasin, untuk seorang prajurit bintang 6 kemampuan reaksinya dan kecepatan atau refleksnya tubuh terlalu kuat daripada orang biasa. Dan sama sekali tidak mungkin bagi ponsel untuk secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang kloset tersebut. Melihat kegugupannya, Ye Chen melangkah maju dan berkata dengan penghiburan serius, "Saya pikir pengemudi Anda sangatlah stabil dan teliti dan pendiriannya. Pada pandangan pertama dia berlatih keluarga orang seperti ini. Seharusnya tidak ada hubungannya. Selain itu, hukuman dan ketertiban di Jinling selalu sangatlah baik. Jadi, dia adalah orang besar.
dan dia tidak akan ada kemungkinan dicelakai atau kecelakaan. Lalu jangan khawatir, Nona. Kecemasan Vacation tidak berkurang karena kenyamanan Ye Chen. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Luo Jiansheng adalah prajurit bintang 6 yang luar biasa dan setiap melakukan pekerjaannya selalu sempurna. Masuk akal bahwa seluruh Huaxia tidak dapat menemukan keberadaan yang kekuatannya dapat melampaui dia. Karena itu hampir tidak mungkin baginya untuk membuat kecelakaan tersebut atau menyinggungnya. Tapi sekarang kebetulan orang tidak mungkin mengalami kecelakaan dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini dia memiliki perasaan krisis yang kuat, membuatnya merasa seolah-olah dia sangatlah kuat, tetapi selama sekali tidak melihat dan tidak berwujud. Pusaran air adalah dibungkus dengan kuat. Ye Chen masih kecanduan akting saat ini. Dia berlari ke pintu dapur dan mengetuk pintu. Setelah pintu terbuka, dia segera bertanya kepada Koki di dalam, "Siapa yang baru saja melihat pria yang berdiri di halaman itu?" Koki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, saya belum keluar." Ye Chen bertanya lagi, "Lalu ketika kita datang, bagaimana dengan adik-adik yang menyambut kita di pintu?" Koki buru-buru berkata, "Dia sudah pergi. Tidak butuh waktu lama bagi orang yang tamu terhormat untuk kembali. Dia kembali dulu karena hari ini Wu Ye mengatakan kepada kami untuk tidak menerima tamu lain, tetapi hanya melayani Anda di meja. Jadi, dia menyuruh karyawannya untuk pulang dan tidak ada yang salah. Jadi ayo pergi dulu." Aneh ya. Ye Chen bergumam, orang besar yang hidup berdiri di sana kapan dia pergi dan kemana dia pergi? Tidak ada yang tahu. Koki menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Kami benar-benar tidak tahu, Tuan." Ye Chen bertanya lagi, "Apakah Anda memiliki pengawasan atau CCTV di sini?" Koki menggelengkan kepalanya lagi dan tertawa 2 kali. Lalu dia berkata, Tidak ada CCTV, Tuan. Anda tahu, bos kami adalah di bawah tangan Hong Wu. Kami biasanya menghibur orang-orang dari Tao untuk menghindari masalah. Tidak ada pemantauan yang dipasang." Ye Chen menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Ayo lakukan, aku akan memikirkan cara lain." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berkata kepada Vacation yang gugup itu, Nona Fei, saya akan menemani Anda untuk menunggu sebentar di sini. Jika kamu tidak bisa menghubunginya, maka silakan laporan ke polisi." Meskipun Vacation gelisah, dia tidak bisa memikirkan solusi apapun saat ini. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih. Saya akan mengirim pesan ke orang yang lain dulu." Karena itu saya dengan cepat mengirim pesan ke Shenzhen melalui WeChat dengan ponsel memintanya untuk segera memberitahu rombongan lain tentang hilangnya pengawalnya. Pada saat yang sama mereka harus menemukan cara untuk memeriksa pemantauan di sekitar rumah pertanian itu. Untuk melihat apakah mereka bisa melakukan sebelum menelpon polisi. Temukan petunjuk. Seiringnya berjalan waktu, Vacation menjadi lebih gugup dan bingung. Sudah lama sejak saya melihat pesan Luo Jiansheng dan bahkan telepon tidak dapat tersambung. Dia cemas dan dengan cepat mengirim pesan ke kakek Fei dan melaporkan situasi yang tiba-tiba kepada Fei Jiansheng, kakeknya. Saat ini kesulitan masalah melampaui kemampuan Fei dan kekuatan orang lain di sekitarnya. Dia hanya bisa meminta bimbingan dari bantuan kakeknya. Pada saat ini Fei Jiansheng sedang berbaring di tengah tempat tidur dan para pelayannya di sekitar sedang menunggunya. Makan sarapan bergizi khusus sendok demi sendok. Baru-baru ini kesehatannya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Setelah bangun setiap hari, saya bahkan tidak punya energi untuk berjalan-jalan dan bahkan duduk tidak bergerak pun melelahkan. Karena itu dia hanya bisa beristirahat di tempat tidur hampir sepanjang waktu. Tim perawat kesehatannya baru saja menyelesaikan penilaian kondisi fisik yang komprehensif untuk kedua hari yang lalu. Para ahli percaya bahwa hidupnya telah memasuki akhir penuaan alami dan waktu yang tersisa tidak dapat dihitung setiap tahun. Karena itu Fei Jiansheng hanya menantikan 2 hal di lubuk hatinya. Satu hal yang adalah bahwa cucunya Vacation memiliki pesan yang bagus. Hal yang lainnya adalah saya bisa berhasil mendapatkan kebangkitan di lelangan akhir bulan tersebut. Sekarang saya tiba-tiba menerima informasi dari Vacation. Fei Jian Center mau tidak mau merasa sedikitlah bersemangat. Dia dengan cepat mengangkat telepon dengan tangan segemetar dan membuka pesan teks dengan tangannya sendiri. Namun ketika dia melihat isinya, seluruh orang tiba-tiba tersambar petir dan telepon tidak dapat mengendalikannya. Dan dia langsung meluncur dari tangannya atau dilempar. Luo Jiansheng hilang? Ini bagaimana ini bisa terjadi?
Fei Jiansong merasa ngeri sekaligus. Jadi dia segera berkata kepada para pelayan di sekitarnya, cepat pergi dan undang Tuan Yuan. Segera seseorang pria parubaya mengenakan setelan, tang hitam dan sepatu kain hitam melangkah ke dalam ruangan. Semua serba hitam. Pria parubaya itu memandangnya pada usia 40-an dan dia tidak cepat ketika dia berjalan, tetapi dia seperti membawa embusan angin. Orang ini adalah Yuan Ziyu, pengawal yang telah bersama Fei Jiansong selama bertahun-tahun. Usia sebenarnya Yuan adalah 60 hingga 60-an. 26 tahun yang lalu dia diperintahkan oleh guru untuk memasuki WTO untuk melindungi Fei Jiansong karena keberanian dan strateginya. Dia sangat membantu Fei Jiansong dan dihormati sebagai Yuan Shi oleh Fei Jiansong. 26 tahun yang lalu, Yuan telah menembus prajurit bintang 6 dalam 26 tahun terakhir. Karena energinya sebagian besar digunakan untuk melindungi Fei Jiansong, kecepatan kultivasinya telah melambat banyak. Hari ini dia telah hanya menembus untuk prajurit bintang 7. Dan Luo Jiansheng adalah sesama juniornya. Menurut persyaratannya, divisi Yuan Jiao awalnya dijadwalkan untuk melayani keluarga Fei selama 30 tahun. Dan setelah 4 tahun, dia akan kembali ke divisi untuk mundur dan memperbaiki rantai atau pensiun. Oleh karena itu, Ximen mengirim Luo Jiansheng beberapa tahun lalu untuk mengambil alih kelasnya atau magang. Luo Jiansheng telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melindungi putra sulung Fei Jiansong, yaitu paman Fei Kexin. Kali ini Fei Kexin diperintahkan pergi ke Tiongkok untuk mencari petunjuk tentang pil permajaan tersebut. Fei Jiansong secara khusus meminta Luo Jiansheng untuk melindungi keselamatan cucunya, yaitu Fei Kexin di sepanjang jalan. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya beberapa hari setelah Luo Jiansheng tiba di Jinling, dia menghilang secara misterius. Namun saat ini Yuan tidak tahu apa yang terjadi pada juniornya. Dia berjalan ke samping tempat tidur Fei Jiansong, membungkuk sedikit dan bertanya, Lao Fei memanggilku, pagi-pagi sekali, apa perintahmu? Fei Jiansong buru-buru berkata, Tuan Yuan, Kexin baru saja mengirim pesan bahwa Jiansheng hilang. Kexin curiga ada sesuatu yang terjadi padanya. Apa? Yuan Ziyu tertegun sesaat berkata, tidak mungkin. Jiansheng adalah seniman bela diri bintang 6. Dia sangatlah kuat, sehingga dia tidak memiliki saingan dalam dominan seni bela diri dari Tiongkok. Bagaimana dia bisa bertemu? Kejadian tak terduga di Tiongkok. Fei Jiansong berkata kata-kata Kexin masuk akal. Dia baru saja bertemu seorang untuk makan malam. Setelah makan, Jiansheng menghilang ketika dia keluar. Dan telepon telah menunjukkan bahwa itu tidak ada di area layanan atau tidak direspon. Bukan untuk kecelakaan. Apa itu bisa terjadi? Yuan terkejut sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Dengan kepribadian yang terdiri dari keluarga, yang satu tidak akan meninggalkan pekerjaan tanpa alasan apapun. Dan yang lain tidak akan kehilangan kontak tanpa alasan apapun. Dua situasi terjadi pada saat ini yang sama. Saya khawatir dia benar-benar tidak terduga. Hal ini tampaknya sangatlah rumit. Fei Jiansong berseru, Tuan Yuan, pernahkah Anda mendengar bahwa Cina memiliki tuan yang lebih kuat dari Jiansheng? Saya belum pernah mendengarnya. Yuan berkata, sejauh yang saya tahu, Tiongkok bahkan tidak memiliki prajurit bintang 5 terlebih lagi. Jika Nyonya Kexin berkata dia berada dalam kotak yang dipisahkan oleh dinding, tetapi dia belum pernah mendengar tentang pertempuran apapun. Gerakannya ini membuktikan bahwa jika benda ini benar-benar berada di belakang layar, kekuatan di belakang layar jauh lebih dari sekedar melampaui Jiansheng. Saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingin membunuh atau menculik Jiansheng secara diam-diam, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Karena bahkan jika kekuatan Jiansheng tidak sebaik aku, dia setidaknya bisa bertarung melawanku selama puluhan ronde. Jika kita berdua bertarung dengan seluruh kekuatan kita, gerakannya akan sangat keras, sehingga mungkin terdengar dari beberapa kilometer jauhnya. Analisis Yuan mengejutkan Fei Jiansong. Dia bertanya, Tuan Yuan, menurut Anda jika seseorang dengan diam-diam membunuh atau menculik Jiansheng, seberapa kuatlah orang ini? Tingkat berapa ya? Kelopak mata Yuan bergetar dan berpikir. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, di alam terang, saya khawatir. Sulit untuk melakukannya. Jadi kekuatan lawan setidaknya ada di alam gelap atau di kegelapan. Alam gelap,
Fei Jiansong bergumam. Tuan Yuan berkata bahwa Tuan Alam Gelap belum pernah berada di dunia selama setidaknya 10 tahun. Ya, Yuan Xiao mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Tuanku pernah menyebutkan dalam sebuah surat bahwa beberapa master alam gelap yang menghilang. Tidak ada berita hari ini juga. Fei Jiansong bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah hilangnya anggota keluarga itu terkait dengan penguasa alam gelap? Dengan ekspresi serius dia di wajahnya, Yuan berkata lagi, bukannya tidak ada kemungkinan seperti itu. Hanya saja aku tidak bisa mengetahuinya. Bahkan jika di Jinling benar-benar memiliki master yang lebih kuat, bagaimana bisa memulainya? Kunjungan Jianseng ke Jinling tidak dihitung berapa kali. Siapa yang kamu sakiti di Jepang? Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Fei Jiansong, Jianseng, tolong tanyakan juga pada Nona Kesin apakah dia telah menyinggung siapapun di Jinling akhir-akhir ini. Saya percaya bahwa bahkan jika ada master dalam kegelapan, itu tidak masuk akal lakukan sesuatu untuk juniornya, kecuali ada sesuatu yang salah atau kesalahpahaman di Jinling. Fei Jiansong mengangguk dan buru-buru berkata, aku akan bertanya kepada Kesin. Pada waktu yang sama, Fei Kesin masih tidak menunggu pesan Luo Jianseng di halaman pertanian di jalan negara bagian Jinling simpang 104. Panggilan telepon Luo Jianseng masih tidak berhasil dan Shen membawa seorang peretas dan mencoba memecahkan video pengawasan di sekitarnya. Jadi tidak mengambil petunjuk berharga apapun. Melihat Fei Kesin tampak sedikit ragu-ragu, Ye Chen bertanya dengan ragu-ragu, "Nona Shen, apakah Anda ingin saya menemani Anda ke polisi?" Fei Kesin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, hanya hilang kurang dari 24 jam. Dan dia adalah orang dewasa dengan mobilitas penuh. Saya kira polisi tidak akan mengarahkan banyak energi ke seseorang yang baru saja menghilang. Walaupun orang, apalagi itu orang dewasa, apalagi cuma setengah jam." Ye Chen sedikit mengangguk dan menghela nafas. Masuk akal. Jika kamu memberitahu petugas polisi bahwa seorang lelaki tua telah menghilang selama setengah jam, kamu mungkin dipermalukan sebagai otak bodoh oleh petugas polisi. Fei Kesin menghela nafas dan hendak berbicara ketika telepon tiba-tiba menerima pesan teks dari kakeknya. Segera setelah dia mengeklik telepon, dia mendengar bahwa Ye Chen benar-benar mengatakan sebagian besar ini di teks itu. "Nona Zhan, apakah Anda menyinggung orang?" Dan pesan teks yang dikirim oleh kakeknya berbunyi, Kesin, apakah kamu menyinggung orang-orang di Jinling?